Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 20 Desember 1. Makau resmi dikembalikan oleh Portugal kepada Tiongkok tahun 1999. Pada tanggal 20 Desember tahun 1999, Makau, sebuah wilayah pesisir selatan Tiongkok, resmi dikembalikan pemerintah Portugis kepada Cina setelah lebih dari 4 abad disewakan kepada mereka. Pengembalian kedaulatan ini pun menandai titik awal Makau untuk memulai membangun daerah administratif khusus Republik Rakyat Cina itu menjadi salah satu destinasi wisata dan dikenal sebagai kelas tegasnya Asia. Dalam sejarahnya, Makau merupakan daerah jajahan tertua Eropa, tepatnya Portugis, yang menginjakkan kaki di Cina pada abad ke-16 lewat kedatangan Jorge Alvarez pada tahun 1513 di sana. Misi awal aventur pertualangan itu adalah untuk melihat wilayah yang cocok yang dapat dijadikan sebagai pos perdagangan. Sementara itu, Dinasti Ming yang berkuasa pada masa itu akhirnya menyewakan daerah Makau ke Portugis untuk dijadikan pelabuhan dagang yang kelak berkembang sebagai perantara utama dalam perdagangan antara Asia dan seluruh dunia. Kapal-kapal dari Italia, Portugis, dan Spanyol pada waktu itu akan mampir di Makau untuk bertukar rempah, kain sutra, teh Cina, dan berbagai hal lain untuk kemudian dibawa ke Eropa. Selain sebagai pusat perdagangan internasional, Makau pada waktu itu juga menjadi pos terdepan bagi agama-agama di Barat. Laman Fodor menuliskan, pada waktu itu Santo Franciscus Xaverius berhasil mengubah sebagian besar penduduk Makau yang terdiri dari orang Jepang dan Cina untuk masuk Kristen dengan menjadikan Makau sebagai basis operasi. Pada tahun 1500 hingga 1600-an lalu banyak dibangun gereja di Makau, termasuk sebuah perguruan tinggi Kristen. Tidak heran kemudian proses akulturasi cukup kental berpengaruh terhadap kebudayaan Makau. Meski demikian, usia kemakmuran Makau berakhir pada dekade 1800-an. Ketika Belanda dan Inggris menguasai sebagian besar rute perdagangan ke Asia Timur. Setelah kemenangan Inggris atas Cina dalam Perang Opium, Cina setuju untuk menyerahkan Hong Kong ke Inggris dan membuka pelabuhan-pelabuhan kecil yang berpusat di Hong Kong. Tak pelak Makau sepi, namun tetap menjadi salah satu pelabuhan selama Perang Dunia dan Revolusi Kebudayaan di Cina. Dengan diperkenalkannya perjudian yang dilegalkan secara luas pada tahun 1960-an. Makau kemudian menjadi tempat bebas untuk melakukan perjudian, spionase, dan kejahatan memerintah dalam bayang-bayang panjang Hong Kong yang kaya dan modern. Namun, pada tahun 1974, sebuah kudeta politik terjadi di Portugis yang dinamakan Revolusi Anyelir. Keadaan ini kemudian menciptakan sebuah pemerintahan demokrasi yang baru di sana dan membuat cengkeraman Portugis atas jajahannya di luar negeri melemah. Dengan lihai, Cina pun melakukan diplomasi pada Portugis hingga memenangkan hati mereka. 2. Meninggalnya Otto Iskandar-Dinata 1945, pahlawan Indonesia. Otto Iskandar-Dinata lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, meninggal tanggal 20 Desember tahun 1945 saat berumur 48 tahun. Ayah Otto adalah keturunan bangsawan Sunda bernama Nata Atmaja. Otto adalah anak ketiga dari 9 bersaudara.
Otto menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inlandse School Bandung. Kemudian melanjutkan di Quick School Onderboom, Bandung, serta di Hogere Quick School di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah selesai bersekolah, Otto menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada bulan Juli tahun 1920, Otto pindah ke Bandung dan mengajar di HIS bersubsidi serta perkumpulan perguruan rakyat. Dalam kegiatan pergerakannya pada masa sebelum kemerdekaan, Otto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung, serta sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan tahun 1924. Ketika itu, ia menjadi anggota Gementerat Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Otto juga aktif pada organisasi budaya Sunda bernama Paguyuban Pasundan. Ia menjadi sekretaris pengurus besar tahun 1928. Dan menjadi ketuanya pada periode tahun 1929 sampai tahun 1942. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Otto juga menjadi anggota Volksraad Dewan Rakyat, semacam DPR, yang dibentuk pada masa Hindia Belanda untuk periode tahun 1930 sampai tahun 1941. Pada masa penjajahan Jepang, Otto menjadi pemimpin Surat Kabar Cahaja. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Otto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 088 TK tahun 1973, tanggal 6 November tahun 1973. Sebuah monumen perjuangan Bandung Utara di Lembang, Bandung bernama Monumen Pasir Pahlawan, didirikan untuk mengabadikan perjuangannya. Nama Otto Iskandar Dinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.